Hati yang tak bisa digoyahkan. Janda kuat yang tertutup cinta. Namun takdir membuka pintu baru. Setelah perpisahan yang menyakitkan, Sita Pradipta membangun tembok tebal di sekeliling hatinya, menutupi luka yang tak kunjung sembuh. Namun, hidupnya yang tenang mulai terguncang saat Rama, seorang pengusaha tampan yang penuh misteri, datang mengetuk pintu hatinya. Sita yang keras dan penuh pertahanan mulai merasa ragu. Bisakah cinta yang datang setelah luka ini mengubah segalanya? Ataukah ia akan terus terluka dalam bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang? Halo, para penonton setia channel Janda Elite. Selamat datang di ruang yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif, kekuatan perempuan, dan cerita hidup yang tak terlupakan. Semoga hari-harimu selalu penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Ya, setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten terbaik. Pada episode kali ini, kita akan mengungkap kisah seorang wanita yang telah melalui banyak luka, namun tetap berdiri teguh dengan hati yang tak bisa digoyahkan. Hati yang tak bisa digoyahkan, janda kuat yang tertutup cinta, namun takdir membuka pintu baru, akan membawa kita menyelami perjalanan emosional Sita Pradipta, seorang janda yang penuh dengan kekuatan dan ketegaran. Dalam kisah ini, Sita harus menghadapi kenyataan bahwa cinta bisa datang kembali, bahkan setelah segala rasa sakit yang pernah ia alami. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberikan kekuatan bagi setiap wanita yang sedang berjuang untuk membuka hati mereka kembali. Mari kita berdoa semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup, dan semoga kisah ini memberi kita semua pelajaran berharga. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Like jika kamu menyukai kisah ini, dan share kepada teman-teman kamu agar lebih banyak yang terinspirasi. Kami tunggu komentar dan tanggapan kalian di bawah. Sita Pradipta berjalan sendirian menyusuri trotoar di jalanan kota yang sibuk. Langkahnya mantap, penuh percaya diri, namun ada kesunyian yang menyelubungi hati. Keanggunan tubuhnya yang tak lekang oleh waktu, dengan rambut hitam panjang yang tergerai bebas, dan gaun hitam yang membungkus tubuhnya dengan sempurna, membuat banyak mata mengarah padanya. Namun, Sita tidak peduli. Sejak perpisahannya yang menyakitkan dengan suaminya 5 tahun lalu, dia memutuskan untuk mengubur hatinya yang rapuh, membangun tembok tebal agar tidak ada pria yang bisa lagi mengusik kehidupannya. Cinta telah menyakitinya lebih dari yang bisa ia bayangkan. Dia merasa seperti telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Namun, takdir seakan ingin memainkan permainan barunya. Hari itu, di sebuah acara peluncuran produk yang diadakan di salah satu hotel mewah di pusat kota, dia bertemu dengan Rama Pratama. Seorang pria muda yang baru saja pindah ke kota. Wajahnya tampan dengan rahang yang tajam dan tubuh atletis yang tidak bisa disembunyikan oleh pakaian formal yang dikenakannya. Ada sesuatu yang memikat dalam tatapan matanya yang penuh rasa ingin tahu dan kedalaman yang sulit diungkapkan. Rama, dengan senyumnya yang mempesona, mendekati Sita di tengah keramaian acara tersebut. Sita yang awalnya tidak terlalu peduli, merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun dia berusaha keras untuk tetap fokus pada percakapan dengan teman-temannya, dia merasakan ketegangan di udara. Mata Rama tak lepas dari dirinya, dan ada sesuatu yang menggugah dalam tatapan itu, seakan menyelami dirinya lebih dalam dari yang ia inginkan. "Maaf, bolehkah saya berbicara sebentar?" Suara Rama terdengar begitu dalam, membuat Sita menoleh dan berhadapan dengannya. Sita menyadari, pria ini berbeda. Ada ketulusan yang tidak terwujud dalam kebanyakan pria yang pernah dia temui sebelumnya. Tapi, ia tidak akan dengan mudah terjebak dalam permainan cinta lagi. Sita sudah cukup terluka, cukup menderita. "Saya tidak suka berbicara terlalu lama dengan orang yang baru saya kenal," jawab Sita dengan nada datar. Namun matanya tetap tidak bisa menepis rasa ingin tahu yang tiba-tiba muncul. "Maaf, saya hanya ingin tahu apakah Anda tahu acara ini yang sebenarnya untuk siapa?" Rama tersenyum tipis, seolah bisa membaca pikiran Sita,
namun ia tetap berdiri tegak dengan percaya diri. Acara ini mungkin bukan untuk kita, tapi saya percaya setiap orang yang hadir di sini punya cerita yang menarik untuk dibagikan. Termasuk Anda, Sita. Nama Sita meluncur begitu saja dari bibirnya dengan sempurna. Dia tahu nama Sita hanya dari satu kali pandangan, dan itu membuat Sita terkesima. Anda tahu nama saya? Tanya Sita, berusaha terlihat acuh tak acuh. Ya, saya penasaran sejak pertama kali melihat Anda. Sepertinya Anda menyimpan banyak rahasia, dan saya ingin tahu lebih banyak. Rama mengatakan ini dengan nada yang lembut namun penuh keyakinan, seakan dia tahu persis apa yang Sita rasakan. Apakah saya bisa menjadi seseorang yang tahu sedikit lebih banyak? Sita merasa tak nyaman. Ada sesuatu yang asing dan menegangkan menyelinap ke dalam jantungnya. Dia menarik napas panjang, mencoba meredakan detak jantungnya yang mulai berdetak lebih cepat. Pria ini bisa jadi adalah tipe pria yang selama ini dihindarinya. Pria yang tidak takut untuk mendekati dan mengungkapkan perasaannya. Anda terlalu berani, kata Sita dengan sedikit senyum sinis. Namun ada sedikit kehangatan dalam suara yang ia keluarkan. Saya sudah cukup dengan segala hal yang berhubungan dengan pria. Saya tidak ingin terlibat dengan siapapun lagi. Rama mengangkat alisnya, terlihat sedikit tertawa kecil. Tapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya bukan pria biasa? Saya hanya ingin memberikan kesempatan, tidak lebih dari itu. Terkadang, hidup membutuhkan sedikit keberanian untuk mencobanya lagi. Sita menatapnya tajam, mencoba mengukur setiap kata yang keluar dari bibir pria itu. Ada daya tarik yang tak terbantahkan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa seolah-olah dunia ini berputar lebih cepat hanya karena tatapan mata mereka. Tapi dia menahannya. Dia harus menahannya. Tidak ada ruang dalam hidupnya untuk cinta. Apalagi untuk seorang pria seperti Rama yang tampaknya tak pernah mengenal kata menyerah. Namun, entah mengapa, seiring berjalannya waktu, Sita merasa seperti ada dorongan tak terlihat yang menariknya lebih dekat pada Rama. Setiap kata yang diucapkan Rama, setiap perhatian kecil yang diberikan padanya, membuat Sita merasa ada bagian dari dirinya yang terbangun kembali, sebuah bagian yang telah lama mati karena luka lama. Tetapi, apakah Sita cukup kuat untuk melawan godaan ini? Atau akankah dia kembali jatuh dalam jerat cinta yang akan menggoyahkan semua yang telah dibangunnya? Itu yang membuatnya bingung dan terperangkap di dalam hatinya sendiri. Takdir telah membawanya ke persimpangan jalan yang baru. Jalan yang mungkin penuh dengan rasa sakit, tapi juga mungkin akan membuka pintu kebahagiaan yang baru. Apakah Sita akan melawan atau menyerah pada cinta yang datang dengan cara yang tak terduga? Hanya waktu yang akan menjawab. Setiap kata yang diucapkan Rama, setiap perhatian kecil yang diberikan padanya, membuat Sita merasa ada bagian dari dirinya yang terbangun kembali, sebuah bagian yang telah lama mati karena luka lama. Tetapi, apakah Sita cukup kuat untuk melawan godaan ini? Atau akankah dia kembali jatuh dalam jerat cinta yang akan menggoyahkan semua yang telah dibangunnya? Itu yang membuatnya bingung dan terperangkap di dalam hatinya sendiri. Takdir telah membawanya ke persimpangan jalan yang baru. Jalan yang mungkin penuh dengan rasa sakit, tapi juga mungkin akan membuka pintu kebahagiaan yang baru. Malam itu, setelah pertemuan singkat dengan Rama di acara peluncuran produk tersebut, Sita kembali ke rumahnya dengan pikiran yang kacau. Seluruh tubuhnya terasa lelah, namun pikiran dan hatinya terus berputar, tak bisa berhenti memikirkan pria itu. Semakin dia berusaha menjauhkan dirinya dari Rama, semakin dekat pria itu berusaha masuk dalam hidupnya. Sita mencoba menenangkan dirinya, meraih segelas anggur merah yang biasa ia nikmati saat malam mencekamnya. Dalam keheningan ruang tamu yang remang-remang, suara detakan jam dinding yang monoton terasa seperti sorakan yang tak bisa ia hindari. Anggur itu mengalir dengan lembut, menenangkan kerisauan yang mulai melanda dirinya. Namun, bayangan tentang Budi, mantan suaminya, datang menghantuinya. Setiap malam, wajah itu selalu kembali. Wajah yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, namun akhirnya mengkhianatinya. Budi adalah pria yang penuh pesona, yang bisa membuat siapapun jatuh cinta dengan mudah. Namun, kecantikan luar tidak bisa menutupi kehancuran yang ada di dalamnya. Kehancuran yang akhirnya meruntuhkan rumah tangga mereka.
Budi tidak pernah benar-benar bisa memahami Sita. Tidak pernah menghargai perjuangannya. Sebelum perpisahan mereka yang menyakitkan, Budi terlalu sibuk dengan dunia luar, pesta, teman-teman, dan kebebasan tanpa batas. Ketika dia mengabaikan Sita, hatinya yang rapuh perlahan-lahan hancur. Mereka berdua seakan-akan menjadi dua orang asing yang terjebak dalam pernikahan yang gagal. Bayang-bayang masa lalu itu datang dengan sangat jelas malam ini. Sita memandang foto pernikahan mereka yang masih terletak di atas meja, benda yang selama ini selalu ia hindari. Foto itu membuatnya merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, dia merasa sudah cukup untuk menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka adalah kenangan pahit yang harus dilupakan. Namun, kenangan itu tidak bisa hilang begitu saja. Seperti jejak kaki yang tertinggal dalam pasir, kenangan tentang Budi terus meninggalkan bekas, sulit dihapus. Tiba-tiba, terdengar bunyi bel pintu rumahnya yang menambah rasa cemas dalam hati Sita. Dia bangkit dengan langkah pelan dan ragu, berpikir siapa yang bisa datang begitu larut malam. Ketika pintu dibuka, yang berdiri di depannya adalah Budi. Wajahnya terlihat lelah, dan matanya penuh penyesalan. "Sita," suaranya rendah, seakan takut untuk menyapa. Aku tahu ini bukan saat yang tepat, tapi aku harus berbicara denganmu." Sita merasa jantungnya berdegup cepat. Namun dia menahan dirinya untuk tidak terlihat terguncang. Budi tetap saja bisa membuatnya merasa cemas meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. "Budi, aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Aku sudah sangat jelas dengan keputusan yang aku buat. Kita sudah tidak ada lagi." Budi menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Matanya yang dulu penuh gairah kini tampak kosong. "Aku tahu aku telah menyakitimu, Sita. Tapi aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Aku merasa kosong tanpa kamu." Sita bisa merasakan amarahnya mulai menyelimuti tubuhnya. Tapi dia mencoba menahannya. "Kau tidak bisa hanya datang begitu saja dan mengharapkan segalanya kembali seperti dulu. Aku sudah melewati banyak hal, dan aku tidak akan jatuh dalam perangkapmu lagi, Budi." Tapi, kata-kata Budi semakin dalam dan penuh penyesalan. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Tapi aku berjanji kalau aku bisa memperbaikinya, aku akan melakukannya untukmu. Hanya untukmu, Sita." Sita merasa hatinya terombang-ambing. Perasaan yang sudah lama terkubur kini kembali muncul. Dia ingin menutup pintu itu. Ingin mengusir Budi dari hidupnya yang akhirnya mulai tenang. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak bisa begitu saja menutup hati untuk pria yang pernah ia cintai. Di saat itu juga, handphone Sita berbunyi, dan sebuah pesan dari Rama muncul di layar. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, Sita. Aku tahu ini mungkin gila, tapi aku ingin kita berbicara lebih banyak. Aku ingin mengenalmu lebih dalam." Sita menatap pesan itu sejenak. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia merasa ada secercah harapan. Namun, bayang-bayang Budi masih terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Dia harus memilih, tetap terjebak dalam kenangan pahit masa lalu atau membuka hatinya untuk sesuatu yang baru yang mulai mendekat dengan cara yang tak terduga. "Aku harus pergi, Budi. Kau sudah menyakiti aku cukup dalam. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangmu." Sita menutup pintu dengan pelan, namun hatinya berdegup kencang, berperang antara kenangan lama dan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Rama, dengan tatapan hangatnya, sudah menunggu. Mungkin, justru Rama yang bisa membuka pintu hati yang lama terkunci. Namun, dia tidak tahu apakah dia siap atau tidak. Sita duduk di ruang tamunya, menatap layar handphone yang tertinggal di meja. Pesan dari Rama masih terlintas di pikirannya, menghantui langkahnya. Sebuah pesan sederhana, namun penuh makna. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, Sita. Aku tahu ini mungkin gila, tapi aku ingin kita berbicara lebih banyak. Aku ingin mengenalmu lebih dalam." Pikiran Sita buntu. Dalam dunia yang sudah lama ia bangun dengan tembok tebal, Rama datang seperti badai yang memporak-porandakan segalanya. Sita menghela napas,
merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh rasa gelisah. Apakah ini saatnya membuka hati untuknya? Apakah dirinya sudah cukup kuat untuk mengundang cinta baru setelah semua yang telah dia alami? Bagaimana jika Rama ternyata hanya datang untuk mengobati rasa kesepian, bukan cinta yang sejati? Malam itu, suasana di rumah terasa semakin menekan. Sita melangkah ke dapur, mengambil segelas air, namun tangan yang gemetar membuat gelas itu hampir terjatuh. Pikirannya tak bisa berhenti berputar, seperti sebuah roda yang tak pernah berhenti berputar, mengingatkan dirinya akan Budi yang datang kemarin malam. Sita menundukkan wajah, memejamkan mata sejenak, dan berusaha menenangkan diri. Namun, bayangan Budi tidak bisa hilang begitu saja. Itu adalah luka yang terlalu dalam. Setiap kenangan tentang Budi, tentang bagaimana dia mengkhianati cinta mereka, tentang bagaimana perasaan Sita dihancurkan begitu saja oleh kebohongan dan pengkhianatan, seakan kembali muncul begitu nyata. Sita merasa seperti terjebak dalam dunia yang sudah lama dia coba lupakan. Tidak ada ruang untuk cinta yang baru, bukan sekarang. Namun, di tengah gelisahnya, sebuah suara di luar rumah membuatnya terkejut. Pintu depan berderit, dan tanpa disangka, seorang pria berdiri di depan pintu, menatapnya dengan tatapan penuh harap, Rama. Wajahnya yang tampan dan penuh percaya diri seolah tak tergoyahkan oleh ketegangan yang ada. Sita mencoba menenangkan dirinya, meskipun hatinya berdebar keras. Rama tersenyum lembut. Aku tahu ini mendadak, Sita. Tapi aku merasa kita perlu berbicara lebih banyak. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Sita hanya berdiri di sana, menatap Rama dengan tatapan kosong. Semua pertahanan dirinya seperti runtuh seketika, meskipun dia berusaha keras untuk tetap bertahan. Aku tidak tahu apakah aku siap, kata Sita pelan, hampir seperti bisikan. Rama melangkah maju, mendekatkan dirinya ke Sita. Kamu tidak perlu siap, Sita. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku ada di sini. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu, tanpa tekanan, tanpa harapan. Aku hanya ingin memahami kamu. Sita menatapnya, dan dalam sekejap, semua kebingungannya berbaur menjadi satu. Kata-kata Rama terasa seperti obat yang menenangkan luka lama, namun juga mengancam untuk menggali kembali segala rasa sakit yang telah terkubur. Aku sudah cukup terluka, Rama. Suara Sita terdengar pecah. Aku takut. Takut kalau akhirnya aku harus merasakan rasa sakit yang sama lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lagi. Rama mendekat, perlahan menggenggam tangan Sita. Sentuhan itu terasa hangat, meskipun ada ketegangan di antara mereka. Wajah Sita terlihat rapuh, seakan ia ingin menyerah namun masih ada pertahanan yang berusaha ia bangun. Cinta itu bukan tentang tidak merasakan sakit, Sita. Cinta itu tentang bagaimana kita belajar bertahan dan tumbuh bersama, meski rasa sakit datang. Aku tidak ingin kamu merasa terpojok, atau dipaksa. Tapi aku ingin kita berbagi waktu, berbicara, dan mungkin menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa takut. Tangan Sita bergetar, tetapi ia tidak menariknya. Ada sesuatu dalam suara Rama yang membuat hatinya berdebar. Sesuatu yang memaksanya untuk melepaskan sedikit demi sedikit tembok yang telah dibangunnya. Mungkin ini adalah saat yang tepat. Mungkin ini adalah kesempatan kedua yang selama ini ia takutkan. Namun, ia merasa tak bisa melawan lagi. Saat itu juga, pandangannya tertuju pada bibir Rama yang dekat sekali dengannya. Tanpa sadar, tubuh Sita bergerak sedikit mendekat, dan mereka hanya terdiam dalam ketegangan yang tak terucapkan. Rama tersenyum, sedikit menggoda, namun tetap penuh rasa hormat. Kau tahu, Sita, aku tidak akan memaksamu. Tetapi jika kamu memberi aku kesempatan, aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi seseorang yang berbeda. Aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar kenangan yang terluka. Aku ingin jadi alasan kamu tersenyum lagi. Sita menatap Rama dalam diam. Waktu seolah berhenti, dan dalam detik itu, hatinya mulai membuka. Rasa takut, keraguan, dan luka-luka lama yang terpendam terasa seperti mulai meleleh, meskipun perlahan. Dia menghela napas, kemudian menariknya pelan.
Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Rama, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Rama meraih pipi Sita dengan lembut. Jarinya menyentuh kulitnya dengan sangat hati-hati. Mungkin itu adalah yang paling penting. Sita, kita tidak perlu tahu semuanya sekarang, tapi kita bisa mulai dengan langkah kecil, bersama-sama. Sita merasa jantungnya berdebar kencang, dan dalam sekejap, dia menemukan dirinya tenggelam dalam tatapan Rama yang dalam. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak sedikit lebih dekat, dan bibir mereka hampir bersentuhan. Namun, Sita menarik diri sebentar, merasakan perasaan yang tak pernah ia rasakan sejak perpisahannya dengan Budi. Rasa takut itu masih ada, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan yang datang begitu halus, seperti angin yang lembut menyentuh kulitnya. Sita! Bisik Rama dengan suara serak, seakan memanggilnya dalam keheningan yang penuh gairah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sita merasa seperti ada peluang baru yang bisa ia ambil, meskipun ketakutan masih menyelimuti hati. Sita menatap Rama dalam diam, hatinya berdebar dengan intensitas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Detak jantungnya seperti berpacu dengan waktu, dan tubuhnya terasa seperti terbungkus oleh kehangatan yang datang dari kedekatan mereka. Dia bisa merasakan hembusan napas Rama yang hangat di wajahnya, dan segala pertahanan yang selama ini ia bangun seakan mulai runtuh, pelan tapi pasti. Namun, masih ada keraguan yang menggantung di benaknya, sebuah keraguan yang sudah terlalu lama menghantuinya. Rama, aku takut. Suara Sita bergetar, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan perasaan yang menguasai tubuhnya. Aku takut kalau aku akhirnya hanya akan terluka lagi. Aku sudah cukup merasa sakit, cukup kecewa, dan aku tidak tahu apakah aku bisa membuka hati ini lagi. Rama diam sejenak, menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Ada kelembutan dalam tatapan itu, yang membuat Sita merasa seperti berada dalam pelukan yang tak bisa dia hindari. Dia merasakan jari-jari Rama menyentuh dagunya dengan lembut, mengangkat wajahnya agar mereka bisa saling melihat lebih dekat. Sita, kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membuatmu merasa terluka. Aku hanya ingin ada untukmu, memberikan semua yang aku punya untuk membuatmu bahagia. Sita terdiam. Matanya yang tadinya dipenuhi ketakutan kini mulai diliputi kerinduan yang tak terucapkan. Rasa takut yang menguasainya mulai bergeser, digantikan oleh keinginan yang mendalam. Keinginan untuk merasakan kembali cinta, keinginan untuk merasakan sesuatu yang berbeda, yang lebih dari sekadar kenangan masa lalu. Dia merasakan ciuman Rama yang lembut di keningnya, yang seakan memberi penguatan pada dirinya yang rapuh. Namun, keinginannya tak terhenti di sana. Perlahan, dengan gerakan yang penuh kepercayaan, Sita menundukkan wajahnya lebih dekat ke wajah Rama. Dalam keheningan itu, mereka hanya saling menatap, menyelami satu sama lain dengan tatapan yang penuh hasrat. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Tidak ada penolakan, hanya keinginan yang semakin kuat untuk menyatukan tubuh dan hati mereka. Tanpa sadar, Sita merasakan tangan Rama melingkar di pinggangnya, menariknya lebih dekat ke tubuhnya. Jantung Sita berdebar lebih cepat, dan tubuhnya merespon setiap gerakan yang dilakukan Rama, seolah tubuhnya sudah mengenal setiap sentuhan, meskipun baru pertama kali mereka begitu dekat. Rambut Sita yang tergerai lepas kini jatuh di bahu Rama, menciptakan sensasi hangat yang memenuhi ruang di antara mereka. Tanpa berpikir panjang, Sita menatap bibir Rama dengan hasrat yang tak bisa dibendung. Rama tidak ragu lagi. Dengan lembut namun penuh gairah, ia menarik Sita lebih dekat, mengecup bibirnya dengan penuh kehangatan. Ciuman pertama itu begitu penuh dengan rasa, bukan hanya sekadar pertemuan bibir, tetapi sebuah penghormatan terhadap kedalaman perasaan yang tumbuh antara mereka. Tubuh Sita merespons dengan cara yang tak terduga. Setiap sentuhan, setiap ciuman, semakin membuka pintu hatinya yang telah lama terkunci. Sita merasa dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengganggu pikirannya. Tidak ada lagi rasa sakit yang menyelubungi jiwanya. Yang ada hanya rasa ini, rasa yang datang dengan begitu kuat, tanpa bisa ia cegah. Dia merasakan tubuhnya terhangatkan oleh gairah yang mulai mengalir deras, membanjiri setiap inci tubuhnya. Rama.
Sita hampir berbisik. Suaranya penuh dengan gejolak yang ia tidak bisa kontrol. Dengan penuh kesabaran, Rama menarik sedikit mundur, menatap Sita dengan pandangan yang penuh keinginan namun juga pengertian. Sita, kamu tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini untukmu. Tak ada paksaan, hanya kita yang berjalan bersama. Tapi Sita merasa itu tidak cukup. Dia sudah terlalu lama menghindar. Terlalu lama menyembunyikan perasaan yang sebenarnya ingin ia lepaskan. Keinginan untuk merasa dicintai, untuk merasakan cinta yang murni dan tulus, begitu kuat menggerakkan tubuhnya. Tanpa mengatakan kata-kata lebih, Sita menarik wajah Rama kembali ke bibirnya, kali ini dengan lebih intens. Ciuman mereka bukan lagi sekadar sentuhan lembut, tetapi sebuah pengungkapan perasaan yang terpendam begitu lama. Rambutnya yang tergerai semakin liar. Seiring dengan setiap gerakan tubuh yang semakin dekat, semakin membakar hasrat yang ada. Rama merespons dengan penuh gairah. Tangannya merayap ke tubuh Sita, menyentuh setiap lekuk tubuhnya yang selama ini ia hindari untuk disentuh. Setiap sentuhan, setiap ciuman, semakin menghilangkan rasa takut yang pernah ia pendam. Sita merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang, sebuah bagian yang mungkin sudah terlalu lama tertidur. Kini terbangun dalam pelukan Rama. Keinginan mereka semakin besar. Tubuh mereka semakin mendekat. Dan Sita merasa gairah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir begitu deras. Tangan Rama merayap ke pinggangnya, menyentuh kulit halusnya dengan penuh kelembutan yang diselubungi oleh api hasrat yang tak terbendung. Dalam satu gerakan yang penuh gairah, mereka saling merangkul, membawa tubuh mereka lebih dekat. Seperti ingin menyatu dalam satu keinginan yang tak terucapkan. Dan dalam ciuman itu, Sita menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Mungkin inilah yang ia butuhkan. Mungkin ini adalah kesempatan yang selama ini ia tak berani ambil, untuk mencintai dan dicintai tanpa rasa takut lagi. Namun, meskipun hasrat mereka semakin menggebu, Sita masih merasa ragu. Di tengah api yang membara, ada sisa-sisa keraguan yang masih mengganggu. Namun kini dia tahu satu hal, dalam pelukan Rama, dia merasa hidup kembali. Malam itu, Sita terbangun dalam pelukan Rama. Tubuh mereka berpelukan erat di bawah selimut tebal yang menyelimuti keduanya. Rasanya seperti mimpi, begitu hangat, begitu nyata. Namun, ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Meski tubuhnya dipenuhi keinginan yang tak terucapkan, pikirannya masih berkelana pada keraguan yang tak bisa dia buang begitu saja. Cinta yang baru ini terasa begitu kuat, begitu menyenangkan. Namun di balik semua itu, ada ketakutan yang semakin membesar. Apakah dia benar-benar siap membuka hatinya lagi setelah semua luka yang telah ia alami? Rama tertidur dengan tenang di sampingnya. Napasnya teratur. Tangannya masih melingkar di pinggang Sita. Tapi Sita tahu, dia harus bangun dari tidur ini. Dia harus menghadapi perasaannya yang semakin membingungkan. Dengan gerakan hati-hati, Sita melepaskan diri dari pelukan Rama, duduk di tepi tempat tidur. Hatinya terasa berat, dan matanya yang sudah mulai berkaca-kaca menatap keluar jendela yang terbuka, memperlihatkan langit malam yang gelap. Dia tahu, dia tidak bisa terus berlarian dari kenyataan. Cinta yang datang begitu cepat ini, meskipun terasa seperti angin segar, juga membawa angin kecemasan. Apakah dia bisa mempertahankan hubungan ini? Ataukah dia akan kembali terluka? Apakah dia akan mampu membiarkan seseorang memasuki hidupnya sepenuhnya? Membuka hatinya yang sudah lama terkunci? Sita. Suara Rama terdengar lembut di belakangnya. Sita terkejut, seolah baru menyadari bahwa dia sudah terjaga. Rama sudah duduk di sampingnya. Tangannya dengan lembut menyentuh bahunya. Aku tahu kamu sedang berpikir banyak. Aku tidak ingin kamu merasa terburu-buru, tapi aku juga tidak ingin kita menyembunyikan perasaan kita. Sita menatap Rama, dan dalam sekejap, segala keraguan yang menggelayuti pikirannya seakan meleleh. Ada sesuatu dalam tatapan Rama yang penuh dengan kejujuran, yang membuatnya merasa bahwa dia tidak akan lagi dikhianati. Sesuatu yang membuatnya merasa aman untuk jatuh cinta kembali. Rama, aku. Sita mulai membuka mulut, tetapi kata-katanya terhenti. Bagaimana dia bisa menjelaskan perasaannya yang begitu rumit?
Bagaimana dia bisa berbicara tentang luka lama yang masih menghantui dirinya? Rama memegang kedua bahu Sita dengan lembut, memaksanya untuk melihat ke dalam matanya. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya sekarang, Sita. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku ada di sini. Aku ingin kita mulai sesuatu yang baru, tanpa beban dari masa lalu. Sita menghela napas panjang, merasakan kelembutan dalam kata-kata Rama. Dia merasakan hati yang semula terkunci perlahan-lahan mulai terbuka. Rama bukan Budi. Rama tidak akan pernah menjadi Budi. Dan itu yang membuat perasaan Sita menjadi lebih mudah. Setiap kata yang diucapkan Rama terasa seperti sebuah jaminan. Sebuah janji bahwa dia bisa menerima dan dicintai tanpa syarat. Tanpa sadar, Sita kembali mendekat, menatap Rama dengan tatapan yang lebih dalam. Aku takut jika aku memberikan semuanya lagi, aku akan kehilangan diriku sendiri seperti yang dulu. Suara Sita bergetar, namun dia tak bisa menahan dirinya. Jangan takut, Sita, bisik Rama. Suaranya lebih berat sekarang, penuh dengan keinginan yang tak terucapkan. Kamu tidak akan pernah kehilangan dirimu sendiri. Aku ingin kita saling menemukan, bersama-sama. Ketika bibir mereka bertemu untuk yang kedua kalinya, kali ini penuh dengan intensitas yang lebih mendalam. Tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi penahanan. Ciuman itu tidak hanya sekedar ciuman, tapi sebuah pembukaan. Sebuah penerimaan terhadap perasaan yang telah lama terpendam. Tangan Rama bergerak dengan penuh gairah, menyusuri tubuh Sita dengan perlahan namun penuh keinginan. Setiap sentuhan membuat Sita merasa hidup kembali, merasakan sesuatu yang lama hilang, keinginan yang murni, yang datang tanpa beban. Sita merasakan tubuhnya merespons dengan cepat. Hormon-hormon yang selama ini tertekan, yang dipenuhi dengan kebekuan, sekarang seolah-olah meledak. Dia merasakan hasrat yang semakin membara dalam dirinya, dan tak bisa lagi menahannya. Dengan gerakan yang penuh gairah, Sita meraih tubuh Rama, menariknya lebih dekat ke dirinya. Tubuh mereka kini semakin terikat dalam kedekatan yang semakin mendalam. Rama tidak menahan diri. Ia merespons dengan penuh semangat, menanggalkan pakaian mereka dengan gerakan yang tak terburu-buru, namun penuh gairah yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Ketika tubuh mereka akhirnya saling bersentuhan tanpa penghalang, dunia seakan berhenti berputar. Keinginan yang terpendam begitu lama kini menjadi kenyataan. Mereka bersatu dalam setiap gerakan, setiap sentuhan, tanpa ada rasa takut. Sita merasa seperti berada di dalam lautan gairah yang tak terbayangkan, di mana setiap inci tubuhnya seolah hidup, merespons setiap gerakan yang diberikan oleh Rama. Keinginan mereka semakin membara, dan tubuh mereka bergerak dengan sempurna, seolah telah saling mengenal sejak lama. Tanpa kata-kata, tanpa penyesalan, hanya hasrat yang semakin memuncak. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak dari setiap perasaan yang selama ini terpendam, Sita merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kelegaan. Cinta yang baru ini, meskipun datang dengan banyak keraguan, telah membawanya pada kebahagiaan yang selama ini dia cari. Di pelukan Rama, dia merasa diterima, disayangi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa utuh kembali. Pagi itu, Sita terbangun dengan perasaan yang begitu berbeda. Cahaya matahari yang menerobos masuk melalui tirai kamar memberi sentuhan lembut pada kulitnya yang masih hangat. Di sampingnya, Rama masih terlelap, tubuhnya yang terbaring tenang terlihat damai. Namun, di dalam hati Sita, ada sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kelegaan. Untuk pertama kalinya, rasa takut itu mulai memudar. Dalam pelukan Rama, dia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Setelah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, meragukan dirinya sendiri, hari itu dia merasa yakin. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Tidak lagi dibelenggu oleh ketakutan untuk jatuh cinta lagi. Rama bukan hanya memberikan gairah, tetapi juga kedamaian, sesuatu yang tak pernah ia duga akan datang begitu cepat. Sita menatap Rama yang masih terlelap, napasnya teratur, wajahnya yang tampan terlihat lebih lembut dari biasanya. Rasanya, Sita ingin berteriak, mengatakan pada dunia bahwa dia akhirnya merasa hidup kembali. Tapi di saat yang sama, dia tahu
bahwa meskipun semua ini terasa benar, masih ada langkah besar yang harus diambil. Sita tidak bisa menutup matanya dari kenyataan. Meskipun perasaan cinta ini begitu nyata, ada sebuah pertanyaan yang menggantung di benaknya. Apakah dia benar-benar siap untuk sepenuhnya menerima cinta ini? Ataukah dia masih terlalu takut untuk membuka diri sepenuhnya? Dia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Sebuah cinta yang baru tidak pernah datang tanpa tantangan, dan dia masih harus menghadapi banyak ketakutan di dalam dirinya. Rama. Sita membisikkan namanya dengan lembut, mengusap rambutnya yang tergerai di atas bantal. Aku takut, katanya pelan. Meskipun di dalam hati dia tahu kalimat itu sudah tidak lagi sama. Dia takut, tapi tidak sekuat sebelumnya. Ketakutan itu hanya bayangan kecil di balik perasaan yang lebih besar. Rama terbangun perlahan. Matanya yang masih samar terpejam menatap Sita dengan kehangatan yang begitu mendalam. Sita, jawabnya dengan suara serak, penuh pengertian. Kamu tidak perlu takut lagi. Aku di sini. Aku akan selalu ada di sini. Kata-kata itu membuat hati Sita berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dirinya, tanpa syarat, tanpa ekspektasi berlebihan. Cinta itu sederhana, dan itulah yang paling menenangkan. Bukan cinta yang penuh drama, bukan cinta yang harus dipaksakan, melainkan cinta yang datang dengan ikhlas dan penuh pengertian. Sita menghela napas panjang, menunduk sejenak, dan akhirnya membuka mulutnya. Aku ingin memulai semuanya lagi, Rama. Aku ingin mencoba untuk tidak takut lagi. Untuk mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah bagi aku. Aku membawa banyak luka, banyak keraguan, dan kadang-kadang aku takut aku akan menghancurkannya. Rama mengangkat dagunya dengan lembut, menyentuh pipinya, dan memandangnya dengan keyakinan. Aku tahu, Sita. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku di sini untuk kamu. Aku tidak akan pergi. Sita menatap Rama, merasakan keberanian yang baru tumbuh di dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ini adalah perjalanan untuk dirinya sendiri. Perjalanan untuk membuka hati yang telah lama terkunci. Perjalanan untuk menjadi seorang wanita yang tidak hanya bisa mencintai, tetapi juga menerima cinta tanpa rasa takut. Sita meraih tangan Rama, menggenggamnya erat. Aku ingin kita berdua berjalan bersama. Aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan yang datang dengan cepat. Aku ingin cinta kita menjadi cinta yang saling memberi, yang tidak hanya tentang keinginan fisik, tetapi tentang saling mengerti dan saling mendukung. Rama tersenyum, menatapnya dengan penuh kekaguman. Itulah yang aku inginkan, Sita. Aku ingin kita berjalan bersama, dengan kepercayaan penuh. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk menjadi seseorang yang bukan dirimu. Aku ingin kamu menjadi dirimu sendiri, dan aku akan selalu ada di sampingmu. Mata Sita berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Rasanya, perasaan yang selama ini terpendam dalam dirinya mulai terlepas, melepaskan semua beban yang selama ini membelenggu hatinya. Mungkin inilah yang ia cari. Mungkin inilah cara untuk menerima diri sendiri dan cinta yang datang tanpa rasa takut. Hari itu, Sita tidak hanya merasakan kelegaan, tetapi juga sebuah kebahagiaan yang begitu murni. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Cinta mereka bukanlah cerita yang sempurna, tapi mereka akan saling belajar, saling mencintai dengan cara mereka sendiri. Tanpa paksaan, tanpa ekspektasi berlebihan. Hanya dua hati yang berusaha untuk tumbuh bersama. Ketika senja mulai merayap, dan kehangatan matahari yang hampir tenggelam memberikan sentuhan lembut pada langit, Sita menatap Rama, dan untuk pertama kalinya, dia merasa tidak ada yang perlu dia takutkan lagi. Dia siap untuk menerima cinta ini, seutuhnya, tanpa ragu. Dengan senyum lembut, dia memeluknya lebih erat. Tahu bahwa apapun yang datang di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama. Dan pada malam itu, dalam pelukan yang hangat dan penuh kasih, Sita tahu, hatinya yang tak bisa digoyahkan telah menemukan tempat untuk berlabuh. Halo, para penonton setia Janda Elit. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti kisah Sita dan Rama hingga akhir. Sebuah perjalanan yang penuh dengan emosi,
keraguan, dan akhirnya penerimaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita pernah terluka dan merasa tak layak untuk dicintai, cinta sejati akan datang dengan cara yang tak terduga, dengan kesabaran, pengertian, dan kebersamaan. Seperti yang dialami Sita, membuka hati untuk cinta baru bukanlah hal yang mudah, tapi ketika kita berani memberi kesempatan, kita bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini kita cari. Untuk kalian semua yang mungkin sedang merasakan luka atau keraguan, ingatlah bahwa cinta itu datang pada waktunya. Jangan pernah takut untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu, karena hanya dengan mencintai diri sendiri kita bisa menerima cinta dari orang lain. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk membuka hati, untuk tidak terjebak dalam masa lalu, dan untuk percaya bahwa kebahagiaan yang sejati selalu menanti di depan. Saya mendoakan kalian semua agar selalu diberi keberanian untuk mencintai, diberi kedamaian dalam hati, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai kalian. Semoga kalian menemukan cinta yang penuh pengertian dan kebahagiaan yang sejati, seperti yang dialami Sita dan Rama. Jangan lupa untuk subscribe channel Janda Elite, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jika kamu suka cerita ini, beri like, share ke teman-temanmu, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat senang mendengar pendapat dan cerita dari kalian. Terus dukung kami untuk memberikan konten yang inspiratif dan penuh makna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, dan selalu percaya bahwa cinta sejati ada untuk setiap hati yang terbuka.